stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still. Beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Bayun, kelas 10 IPA 1. Yang siswanya terdiri dari saya, Lita Setianingsih, saya Serena Lestari, saya Diva Wijuvanika, dan saya Hania Sipadini. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang pelajaran ekonomi, yaitu materinya Bank Sentral Republik Indonesia, pengertian dan tujuan Bank Sentral sebagai Bank Indonesia, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Pengertian dan tujuan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang mendefinisikan Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
Sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Secara umum, bank sentral mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Sebagai bank sirkulasi. Bank sentral atau Bank Indonesia merupakan pemegang hak tunggal atau hak oktroi dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai pembayaran yang sah. B. Bankers Bank. Bank sentral adalah bankir dari bank-bank. Dalam hal ini, bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. C. Lender of last resort. Bank sentral adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Artinya, bank sentral dapat memberi pinjaman kepada bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat. Pelaksana kebijakan moneter. Sebagai pelaksana kebijakan moneter, Bank Sentral mengeluarkan kebijakan melalui beberapa instrumen moneter seperti cash ratio, open market operation, kebijakan diskonto, dan pengawasan kredit selektif. E. Penjaga posisi likuiditas negara. Bank sentral menjaga posisi likuiditas negara, termasuk di dalamnya masalah pengaturan dan penatausahaan neraca pembayaran Indonesia. Yang kedua, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yaitu sebagai berikut. A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam hal ini, wewenang Bank Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. 2. Melakukan pengendalian dengan cara menetapkan suku bunga. Adapun kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia yaitu sebagai berikut. A. Operasi pasar terbuka baik rupiah maupun valuta asing. B. Penetapan tingkatan diskonto. C. Penetapan cadangan wajib minimum. D. Pengaturan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 3. Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. 4. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimum sejumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. 5. Dalam hal suatu bank mungkin mengalami kesulitan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Kesulitan dan pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, serta sumber pendapatan yang berasal dari anggaran dan belanja negara diatur dalam undang-undang tersendiri. 7. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. 8. Bank Indonesia mengelola cadangan devisa dengan cara melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa. Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Wewenang Bank Indonesia dalam menjalankan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu sebagai berikut. 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan serta izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. 3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 4. Mengatur sistem clearing antar bank dalam rupiah atau falas. 5. Menyelenggarakan kegiatan clearing antar bank. 6. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi antar bank. 7. Menetapkan macam harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. 8. Mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. C. Mengatur dan menguasai bank.
Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai 3 tugas utama, yaitu menetapkan dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan menguasai bank. Tugas mengatur dan menguasai bank telah dialihkan ke OJK. Untuk kedepannya, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas menguasai kestabilan. Untuk kedepannya, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas mengawal stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan. Tugas mengatur dan mengawal bank oleh OJK terbatas pada pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan secara makroprudensial merupakan tugas serta wewenang Bank Indonesia. Sobat Nostalgia, untuk bernostalgia dan menambah wawasan tentang uang rupiah, yuk kita simak video Inilah Wajah Uang Rupiah dari Masa ke Masa.
mengawal